Hello Technolovers, usai menghadiri pameran kedirgantaraan Singapura Airshow 2026 di Singapura, sebuah pesawat yang cukup mencuri perhatian ikut singgah ke Indonesia. Embraer KC390 Millennium dengan register PT Zing. Pesawat ini mendarat di Jakarta dan kemudian menginap sekitar 3 hari di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bagi banyak pengamat, singgahnya sebuah pesawat militer modern seperti KC390 bukan sekedar transit biasa, karena kunjungan semacam ini sering menjadi bagian dari agenda yang lebih besar. Kehadiran KC390 Millennium di Indonesia memang disebut sebagai bagian dari tur demonstrasi ke beberapa negara. Tujuannya sederhana tapi strategis. Memperlihatkan kemampuan pesawat secara langsung, memperkenalkan opsi konfigurasi, serta membuka ruang komunikasi dengan pejabat dan pemangku kebijakan pertahanan di negara yang dikunjungi. KC390 sendiri dikenal sebagai pesawat angkut militer generasi baru yang tidak hanya kuat untuk logistik, tetapi juga punya peran ganda sebagai tanker untuk pengisian bahan bakar di udara atau air-to-air refueling. Lewat akun resminya di platform X, Kedutaan Besar Brazil di Jakarta mengunggah sejumlah foto dan keterangan yang menyoroti agenda demonstrasi tersebut. Mereka menyebut bahwa pada 8 Februari 2026, Duta Besar Brazil untuk Indonesia, Jorge Monteiro Prata, menghadiri demonstrasi Embraer KC390 Millennium. Dalam pernyataan itu juga disampaikan bahwa pesawat ini sudah beroperasi di beberapa negara dan mereka menyebut nama-nama seperti Brazil, Portugal, Korea Selatan, Swedia, serta Belanda. Pernyataan itu menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat senior Indonesia hadir dalam kesempatan tersebut. Namun, menariknya pada unggahan foto yang beredar, sosok Presiden Prabowo tidak tampak. Yang terlihat hadir dan berbincang dengan Dubes Prata adalah Menteri Pertahanan RI, Syafri Syamsuddin, serta Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau Marsikal TNI M. Tony Harjono. Dari sisi komunikasi publik, momen ini tetap penting karena memperlihatkan adanya atensi pejabat kunci pertahanan dan TNI AU terhadap program demonstrasi KC390. Meski begitu, sampai sekarang belum ada kepastian apakah Indonesia benar-benar berminat untuk mengakuisisi KC390 Millennium atau kunjungan ini masih berada pada tahap pengenalan dan penjajakan. Kenapa KC390 dianggap menarik? Ada beberapa alasan mengapa KC390 sering dibicarakan di banyak negara. Pertama, dari sisi kapasitas. Pesawat ini membawa konsep angkut berat menengah yang dirancang untuk fleksibilitas tinggi. Dalam rilis dan materi promosi, KC390 dicatat mampu mengangkut muatan besar untuk kelasnya, dengan kapasitas muatan maksimum 26 ton. Kedua, keunggulan yang sering ditekankan adalah aspek kecepatan dan efisiensi. KC390 diklaim bisa mencapai kecepatan puncak sekitar 470 knots, kurang lebih Mach 0,8, dan memiliki sailing hingga 36.000 kaki. Dengan profil seperti ini, KC390 diposisikan sebagai pesawat yang dapat membawa muatan besar lebih cepat dan pada akhirnya mempercepat tempo operasi, baik seperti militer, kemanusiaan, logistik bencana, maupun mobilisasi pasukan. Ketiga, KC390 juga menonjol dalam sisi jarak jelajah sesuai beban. Salah satu angka yang sering dirujuk adalah jarak jelajah saat membawa muatan maksimum. Data kinerja yang banyak beredar menyebut, range dengan muatan 26 ton sekitar 1080 nautical miles, range dengan muatan 23 ton sekitar 1470 nautical miles, ferry range sekitar 3370 nautical miles, dan bisa lebih jauh lagi bila menggunakan konfigurasi tangki internal tertentu. Di sisi lain, untuk kebutuhan operasional di wilayah yang infrastrukturnya tidak selalu ideal, KC390 juga dipromosikan memiliki desain yang mendukung operasi yang menuntut, termasuk kemampuan lepas landas pada jarak yang relatif ringkas untuk kelasnya. Angka yang kerap dicantumkan untuk skenario performa adalah take-off distance sekitar 1.524 meter pada kondisi tertentu.
Misalnya beban 23 ton pada parameter yang disebutkan. Peran ganda, angkut sekaligus tanker. Hal yang membedakan KC-390 dari sekedar pesawat angkut adalah kemampuannya menjalankan peran tanker. Artinya, pesawat ini bisa digunakan untuk mengisi bahan bakar pesawat lain di udara. Di banyak angkutan udara, kemampuan ini menjadi multiplier besar. Dengan tanker, jet tempur atau pesawat patroli bisa memperpanjang waktu berada di udara, memperjauh radius operasi, atau berpindah area operasi tanpa harus sering mendarat untuk isi ulang. Karena itulah, Embraer sering memasarkan KC-390 sebagai platform multi-mission. Dalam berbagai publikasi, misi yang biasa dilekatkan pada KC-390 meliputi angkut pasukan dan kargo, penerjunan atau paratroops airdrop, evakuasi medis atau medevac, bantuan kemanusiaan dan bencana, pemadaman kebakaran, hingga dukungan pengisian bahan bakar di udara. Untuk gambaran utilitasnya, beberapa rujukan terbuka juga menyebut konfigurasi angkut personel yang cukup besar. Misalnya membawa sekitar 80 prajurit atau sekitar 66 pasukan lintas udara, tergantung konfigurasi, serta muatan besar yang diangkut lewat pintu belakang atau rem. Negara mana saja yang sudah memakai atau memesan? Bagian ini yang biasanya paling menentukan, karena daftar operator memberi sinyal tentang tingkat kepercayaan pengguna, standar interoperabilitas, dan keberlanjutan dukungan program. Operator yang sudah mengoperasikan KC-390 dalam berbagai sumber terbuka mencakup Brazil sebagai negara asal dan operator utama, Portugal, Hungaria. Sementara itu, negara yang sudah memilih atau memesan atau dalam proses akuisisi, daftar yang kerap disebut mencakup Belanda, Netherlands, Austria, Republik Ceko atau Czech Republic, Korea Selatan atau Republic of Korea atau South Korea, Swedia. Ada juga laporan terbaru yang menyebut Uzbekistan sebagai pelanggan yang diungkap pada periode awal 2026. Penting dicatat, status memakai dan memesan itu berbeda. Beberapa negara sudah mengoperasikan, beberapa baru kontrak dan menunggu jadwal pengiriman. Namun secara tren, Embraer terlihat makin agresif memperluas pasar, dan KC-390 makin sering muncul dalam skema penggantian armada C-130 Hercules di berbagai negara NATO maupun mitra NATO. Harga KC-390, kenapa angkanya bisa berbeda-beda? Pertanyaan paling sensitif biasanya soal harga, dan di sini perlu dibedakan harga per unit versus nilai program. Dalam pembelian pesawat militer, biaya tidak hanya pesawatnya, tetapi juga bisa mencakup simulator, paket pelatihan, suku cadang, dukungan pemeliharaan bertahun-tahun, perangkat misi, modul medis, hingga infrastruktur pendukung. Contoh yang sering dijadikan rujukan adalah Portugal. Pemerintah Portugal pernah diberitakan akan membeli 5 KC-390 plus 1 flight simulator dengan nilai sekitar 827 juta euro. Jika dihitung kasar, angka ini tentu bukan harga satu pesawat, karena di dalamnya ada paket dan dukungan. Namun, angka tersebut memberi gambaran skala investasi untuk membangun kapabilitas baru. Untuk Belanda, ada laporan bahwa program Belanda bernilai besar, bahkan disebut sekitar 1,7 miliar euro untuk programnya. Di sisi lain, Reuters melaporkan Embraer menandatangani kontrak penjualan 9 C-390 untuk Belanda, 5, dan Austria 4, tetapi nilai kontraknya tidak dipublikasikan saat itu. Perbedaan cara pelaporan ini umum terjadi. Ada yang mengungkap nilai total program nasional, ada yang hanya menyebut kontrak tanpa angka. Sementara untuk Hungaria, ada pemberitaan yang menyebut akuisisi 2 KC-390 diperkirakan menelan biaya sekitar 285,7 juta US dollar. Sekali lagi, ini konteksnya estimasi program, bukan murni flyaway cost. Kalau bicara perkiraan harga per unit, beberapa sumber terbuka menyebut kisaran yang sering beredar berada di puluhan juta dolar, dan ada rujukan yang menyatakan sekitar 80 juta euro per pesawat, perkiraan per 2024. Namun angka per unit ini tetap harus dibaca hati-hati, karena konfigurasi KC atau tanker versus C atau angkut
paket dukungan, serta kebutuhan masing-masing negara bisa membuat total biaya melonjak jauh. Lalu apakah Indonesia akan membeli? Sampai tahap ini jawabannya masih belum jelas. Kunjungan dan demonstrasi pesawat seperti KC-390 bisa berarti banyak hal, mulai dari sekedar menunjukkan kemampuan untuk diplomasi pertahanan, membuka peluang kerjasama industri, sampai benar-benar mengarah pada studi kebutuhan dan evaluasi pengadaan. Yang terlihat di publik baru sebatas pesawat singgah beberapa hari di Halim. Ada dokumentasi pertemuan Dubes Brasil dengan pejabat pertahanan Indonesia, serta narasi bahwa demonstrasi dilakukan. Kalau Indonesia serius menambah pesawat angkut modern sekaligus tanker KC-390, jelas berada di kelas yang menarik. Muatan besar, kecepatan tinggi, misi multiperan, dan daftar pengguna yang makin luas. Tapi di sisi lain, keputusan pengadaan selalu bergantung pada banyak faktor. Kebutuhan operasional TNI AU, skema pembiayaan, prioritas modernisasi, kesiapan dukungan logistik, hingga perbandingan dengan platform lain yang juga ditawarkan pasar. Jadi untuk sekarang, posisi paling akurat adalah ini. KC-390 Millennium datang ke Jakarta sebagai bagian dari tur demonstrasi, ditampilkan di hadapan pejabat pertahanan dan memunculkan spekulasi wajar soal potensi minat Indonesia. Namun hingga ada pernyataan resmi, semuanya masih berada di wilayah kemungkinan, bukan kepastian.